penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur 325. 325. Gembira kabar kata, mari hadap Tuhanmu, selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan bergagasan, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti Kau kabulkan rahmat-Mu. Wahai kawan bergagasan, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan Dan bersama rohmu. rohmu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya menjadi pendengar. Saudara-saudari terkasih, di dunia ini ada banyak kata-kata, banyak kata-kata bijaksana, kata-kata mutiara, perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Dan karena itu orang cenderung suka berkata-kata. Kadang-kadang semua orang mau menjadi penasehat. Namun sebetulnya yang menjadi pedoman hidup sepanjang waktu adalah sabda Tuhan, dan sabda yang sejati bagi kita adalah Yesus Kristus. Nah, itulah sebetulnya yang harus kita dengarkan dan lebih banyak mendengar dan bukan lebih banyak berkata-kata. Tapi seringkali kita lebih banyak membuat kata-kata sendiri daripada mendengarkan sang sabda sejati yaitu Yesus Kristus. Dan karena itu kita dengan mudah atau gampang jatuh dalam pelbagai masalah, kekurangan, kesalahan, bahkan konflik dengan orang atau dengan sesama. Karena kita kurang mendengar, kita lebih suka berkata-kata
dan kurang memberi tempat kepada sabda sejati yaitu Yesus untuk menempati budi dan pikiran kita. Kita menyadari bahwa kita memiliki banyak kesalahan, kekurangan, dan kelalaian. Maka mari kita terlebih dahulu mohon ampun kepada Tuhan atas semua kesalahan ini, supaya kita layak dan pantas merayakan perayaan penyelamatan kita ini. Kita siapkan diri dengan hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi mari kita berdoa untuk intensi bersyukur dan berdoa untuk ulang tahun Anugerah Putra yang ke-30. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kepadanya kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk menjadi orang yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga doakan siapa saja dari tengah-tengah kita yang mungkin hari ini bersyukur, bergembira, atau berhari ulang tahun. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersujud di hadapan-Mu, mengunjukkan sembah bakti kami. Semoga kami siap siaga mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami. Semoga mata hati dan budi kami Kau buka, agar dapat memandang Putra-Mu terkasih sebagai pedoman tertinggi kehidupan kami yang Kau tunjukkan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, ia itu seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya dalam cermin. Sesudah memandangi dirinya sesaat, ia lalu pergi, dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya,
ia akan berbahagia karena perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah sejati dan tak bercelah di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya Yesus menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Saudara-saudara terkasih
Kita semua orang mempunyai dua telinga dan hanya mempunyai satu mulut. Begitulah dirancang atau dibentuk oleh Tuhan Pencipta. Semua punya dua telinga dan satu mulut. Sebetulnya itu berarti bahwa orang itu dibentuk untuk lebih banyak mendengar dan jangan terlalu banyak berbicara, berkata-kata. Ini sudah, katakanlah sudah format penyelenggaraan ilahi begitu. Diberi dua telinga supaya mendengar lebih banyak. Dan sebetulnya mendengar itu adalah keutamaan, kesalehan, bahkan kesalehan yang termasuk tertinggi. Kalau orang mau mendengar, pintar mendengar, dan hebat dalam mendengar, itu adalah kesalehan. Dan orang yang didengarkan juga dengan baik-baik pasti menjadi lebih baik, lebih suka. Tapi celakanya kita ini suka berbicara, suka jadi penasehat, dan sulit sekali kita menjadi pendengar, apalagi menjadi pendengar yang rendah hati dan bijaksana. Sulit sekali, sulit. Biar kita mengaku-ngaku saya pendengar hebat, sulit sekali kita itu dalam hal itu. Dan sebetulnya berbicara terlalu banyak itu berbahaya. Berbahaya. Karena dengan berkata-kata terlalu banyak berlebihan, kita bisa melukai orang, bisa merendahkan orang, dan bisa juga melumpuhkan orang dengan kata-kata kita. Dan sebetulnya orang itu suka berkata-kata, kita ini, karena sebetulnya itu sebetulnya egois. Kita itu dalam diri kita semua orang egois, suka berkata-kata untuk menonjolkan dirinya, supaya tampil ke depan, supaya dilihat orang, supaya dipuji, dan menjadi pusat perhatian. Kenapa kita suka berkata-kata? Karena kita ini haus akan pengakuan, akan pujian dan sanjungan. Dan tanpa disadari itu membuat kita menjadi sombong, meremehkan orang lain. Jadi saudara-saudari, sebetulnya nasihat Santo Yakobus dalam bacaan pertama tadi ini sangat sederhana. Cuma sedikit mengendalikan diri katanya. Supaya kalau kita berdoa, beribadah yang benar dan sejati, yang tidak tercela di hadapan Allah, ialah harus mengekang lidah. Kalau ada orang menganggap dirinya beribadah atau berdoa atau saleh tetapi tidak mengekang lidahnya, dikatakan bahwa dia itu menipu dirinya sendiri. Jadi yang paling baik berdoa dan ibadah yang sejati adalah berbuat baik. Dan berbuat baik itu harus didasari oleh pendengaran yang baik. Dan apa yang harus kita dengarkan ialah Yesus. Karena Yesus ini adalah sabda Allah yang menjadi manusia, sabda utama, sabda hidup. Jadi segala sesuatu pada Yesus itu harus kita dengarkan baik-baik, kita ikuti dan kita laksanakan. Karena Yesus memberi banyak contoh petunjuk dalam bertindak dan berbuat, supaya kita juga dan orang-orang yang mendengar Yesus
atau dibawa kepada Yesus, itu seperti orang buta tadi, itu menjadi melihat menjadi sehat. Melihat artinya menjadi bijaksana, hidupnya terang, bercahaya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saudara-saudari, marilah kita belajar menjadi pendengar yang baik, sedikit berkata-kata, karena mendengar itu, khususnya mendengar Yesus, adalah keutamaan tertinggi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga berkat roti dan anggur ini kami kesembuhkan dari kebutaan dan ketulian kami, agar kami mampu melihat jalan hidup yang Kau tunjukkan kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua uskup serta para imam serta semua rohaniwan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Anugerah Putra yang merayakan hari ulang tahun ke-30 hari ini. Anugerahkanlah kepadanya kesehatan dan damai sejahtera, banyak berkat dan rezeki dalam hidupnya agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Kita doakan bersama doa jiwa Kristus 212, dilanjutkan dengan doa untuk sinode para uskup. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamat. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus, Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. doa untuk sinode para uskup. Kita doakan bersama. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu, dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah, atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan terhadapku? Aku akan mengangkat piala untuk merayakan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena dunia Kau perbaharui dalam diri Yesus yang telah memuaskan kami dengan santapan suci ini. Semoga kami selalu mengusahakan kedamaian sampai kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal, dan perkenankanlah kami mendengarkan dan mewartakan misteri Yesus Kristus Putramu yang menjadi sumber utama kebijaksanaan kehidupan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 600.